warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau tanya nih sama kalian, kira-kira kenapa sih bangunan-bangunan tinggi itu tidak mudah roboh? Atau itu karena ada tumbal proyeknya? Atau di dalam tanah memang ada hal lain? Kita cari tahu yuk. Oke, sebelum lanjut ke videonya, izinkan aku perkenalkan diri aku dulu. Halo semuanya, nama aku Nur Faisa dari kelas 11B. Hari ini jadi teman-teman, kenapa sih bangunan itu berdiri kokoh dan tidak mudah roboh? Karena adanya fondasi. Fondasi itu adalah bagian bangunan yang berada di dalam tanah dan dia menjadi penopang utama. Lalu ada jenis-jenis fondasi anti gempa. Yang pertama itu ada tiang panca. Ia dibuat dari beton, baja, atau kayu. Ia yang menjadi penopang bangunan. Yang kedua itu ada batu kali atau tapak. Ia terbuat dari batu dan semen. Ia juga berfungsi sebagai menyebarkan beban yang ada di dalam tanah. Lalu yang ketiga itu ada base isolator atau isolator getaran. Ia terbuat dari karet dan baja yang elastis. Lalu ia juga yang bisa meredamkan getaran gempa. Lalu ia juga loh yang sering dipakai pada bangunan-bangunan tinggi seperti hotel, apartemen, dan bangunan lainnya. Dari sisi fisikanya, fondasi itu adalah yang menyebarkan gaya berat secara merata ke tanah. Atau ada rumusnya loh, rumusnya itu adalah berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Dan saat gempa juga fondasi itu menahan gaya geser atau gaya horizontal dan gaya tekan atau gaya vertikal supaya resultan gaya tetap seimbang. Dan teman-teman, aku udah buat loh satu bangunan yang anti gempa dengan kelompok kaki. Ini dia gambarnya. Nah, kalau yang teman-teman udah lihat tadi, bangunan itu adalah menara yang bertingkat. Terus kalau kalian perhatikan, itu di setiap sisinya ada pola segitiga silang. Ia disebut dengan truss. Kenapa sih aku buat itu? Karena untuk memperkuat struktur. Lalu aku memakai konsep fisika yang diterapkan. Yang pertama itu ada hukum Newton pertama, keseimbangan gaya. Bangunan ini akan tetap berdiri diam selama resultan gaya sama dengan 0. Artinya gaya berat yang bekerja ke bawah ditahan oleh gaya normal dari meja dan gaya tegang dari setiap batang segitiga. Lalu aku juga memakai hukum Newton kedua, V sama dengan M dikali A. Hukum ini menjelaskan bahwa percepatan suatu benda bergantung pada gaya yang bekerja padanya dan masanya. Artinya, semakin besar gaya atau F dari getaran gempa, semakin besar pula percepatannya yang dialami bangunan. Lalu aku memakai hukum Newton ketiga, aksi dan reaksi. Ketika ada gaya tekan dari atas, misalnya beban, stik-stik pada rangka memberikan gaya reaksi ke arah berlawanan untuk menjaga keseimbangan struktur. Dan yang terakhir itu ada distribusi gaya atau konsep segitiga. Struktur segitiga digunakan karena segitiga adalah bentuk paling kuat dalam menahan gaya tekan dan gaya tarik. Gaya yang bekerja di satu sisi akan terbagi secara merata ke sisi lain, sehingga menara lebih stabil dan tidak mudah roboh. Jadi itu dia alasan aku kenapa aku menggunakan pola silang atau yang biasa kita sebut truss. So guys,